بسم الله الرحمن الرحيم Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala wa barakallahu fikum jami'an. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan seizinnya, dengan taufiknya kembali memudahkan kita semua untuk kembali duduk bersua, berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali kita menyempurnakan dari pembahasan sebelumnya, yakni berkaitan dengan kesempurnaan di dalam salat. Ya. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita masih mengupas tentang hal-hal yang dilarang di dalam salat, yang dihukumi ada yang haram, ada yang makruh. Dan telah kita jelaskan bahwa al-manhiyat fi shalah, hal-hal yang dilarang di dalam salat, meskipun tidak membatalkan salat seseorang, namun bukan berarti itu untuk dilakukan, apalagi kalau masuk dalam kategori hukumnya haram. Wa innama tanqusu min ajri musalli, akan tapi akan mengurangi pahala salat seseorang. Dan kita lanjutkan, kita sempurnakan di antara al-manhiyat fi salat, hal-hal yang dilarang di dalam salat, adalah qiraatul Quran fi ruku'i was sujud. Seseorang yang dia sengaja untuk membaca Al-Quran di dalam rukuknya atau sujudnya. Ya, seorang yang dia membaca Al-Quran di waktu ruku' dan di waktu sujud. Ya. Hal ini didasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni nahaitu an aqra al-Quran raqi'an aw sajidan," atau nuhitu. Ya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran. Ketahuilah atau ingatlah, sungguhnya aku itu dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam rukuk dan di waktu sujud. Ya, kenapa demikian? Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa rukuk itu adalah saat kita ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk itu adalah tempat untuk kita mengagungkan Allah. Dan pengagungan kepada Allah taala ini telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan seorang mengucapkan subhanallahil azim atau subhanallahil azim wa bihamdih. Atau dengan zikir-zikir rukuk yang lainnya, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ini juga termasuk zikir-zikir saat rukuk. Adapun waktu sujud, itu adalah saatnya kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita didengar, untuk kemudian kita dikabulkan. Ya, sehingga ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, untuk menjadikan sujud itu adalah sarana untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di waktu rukuk pun demikian. Seseorang dia boleh untuk berdoa di waktu rukuknya. Karena rukuk ini juga termasuk salah satu tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dalam rukuknya pun berdoa. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, di dalam membaca Al-Quranul Karim di dalam ruku dan sujud yang ini terlarang, ya, maka bagaimana hukumnya mengambil, katakanlah, zikir-zikir atau doa-doa yang disarikan dari Al-Quran. Contoh seorang mengatakan Rabbana taqabbal minna,
Innaka antas samiul alim. Ini doanya siapa? Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Saat apa? Kapan Nabi Ibrahim membaca doa tersebut? Kapan? Saat dibakar. Kalau dibakar doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa lagi? Saat kapan? Membangun, bukan memperbaiki. Membangun Ka'bah. Karena yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Demikian pula Ibrahim yang membangun Baitul Maqdis. Lalu kemudian Baitul Maqdis disempurnakan oleh Sulaiman. Jarak antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis pembangunannya itu 40 tahun. Maka kiblat pertama atau masjid pertama di muka bumi ini tetap adalah Ka'bah yang membangun Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, bata demi bata yang kemudian diletakkan pada pondasi-pondasi Ka'bah ini, maka setiap satu bata beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang kami lakukan ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Innaka antas sami'ul alim. Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dia diperintahkan oleh siapa? Ar-Rahman. Untuk apa? Membangun rumahnya Baitullah, itu Ka'bah. Tapi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya tidak diterima amal solehnya. Ini kata para ulama, sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, sifatnya orang-orang mukmin, pengikut para rasul. Mereka adalah mengkhawatirkan ibadah yang mereka telah kerjakan. Ya, sehingga doa ini sebenarnya sangat layak untuk kita ucapkan setiap kali selesai kita beribadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita selesai berpuasa sering-sering banyak mengucapkan doa ini. Selesai salat, Rabbana taqabbal minna. Ya, sehingga doa atau zikir yang diajarkan di antara para ulama ketika kita selesai berpuasa itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamana ya wa salatana wa qiyamana ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya itu semua ibadah yang dilakukannya diterima. Sedekahnya, salatnya, puasanya, zakat, umrah, hajinya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada satu salat yang diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih baik aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat ini perlu untuk ditumbuhkan. Ya, orang dia beribadah adalah memunculkan padanya rasa kekhawatiran. Demikian pula rasa harap untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka kalau seandainya seorang dia itu mengambil doa-doa dari Al-Qur'anul Karim kemudian diucapkan di waktu ruku dan sujud, wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah tidak mengapa, karena dia memang tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran. Dia hanya mengambil doa dari Al-Quran. Karena yang dia meniatkan untuk membaca Al-Quran, maka di situ dia disunnahkan untuk apa? Berta'awud dan basmalah. Tapi kalau ketika dia berdalil, itu tidak ada anjurannya untuk dia berta'awud. Sehingga Nabi SAW kalau kita baca hadis-hadisnya ketika berhujjah dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, Nabi tidak mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak. Kalau Allah Ta'ala langsung
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Ya. Jadi bedakan antara kita sedang tilawah. Kalau tilawah ini ibadah tersendiri, yang mana ketika kita membacanya satu hurufnya dihitung minimal 10 sampai 700 kali lipatnya. Nah, ketika kita bertilawah membaca, itulah yang kemudian kita dianjurkan untuk berta'awud, membaca basmalah. Ya, tapi ketika kita berdalil atau kita sedang bukan dalam rangka untuk tilawah, misalkan berdoa dan seterusnya, maka tidak perlu untuk ta'awud. Maka doa-doa yang diambil dari Al-Quran, kalau kita membaca dengan ta'awud, maka itu diniatkan dianggap membaca Al-Quran. Sehingga wallahu ta'ala alam, doa-doa Al-Quran dibaca waktu rukuk sujud, boleh tidak? Boleh. Ya, nah. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di antara perkara yang dilarang dalam salat adalah wad'ul yadi 'alal ardi fil jurusi fis salati illa li'udhrin. Dilarang bagi orang yang sedang salat untuk meletakkan tangannya di atas lantai atau tanah saat dia duduk di dalam salatnya. Jadi dia misalkan duduk di antara dua sujud tapi tangannya senderan di lantai. Dia bersandar dengan kedua tangannya saat dia duduk di dalam salatnya. Yang seperti ini hukum asalnya dilarang illa li'udhrin, kecuali kalau ada alasan, kakinya sakit, ya, atau dia tidak mampu untuk duduklah lama, dia harus ada sandarannya. Maka yang seperti ini yang namanya darurat tubihu al-mahdhurat. Ya, yang namanya kondisi darurat itu memubahkan, membolehkan perkara yang tadinya dilarang. Maka Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ar-rajulu fi sholati an ya'tamida ala yadihi al-yusra. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang apabila seorang dia duduk dalam salatnya lalu dia bersandar dengan tangan kirinya. Bersandar dengan tangan kirinya, itu menyandarkan tangan ke lantai. Dalam salat duduk seperti ini termasuk yang dilarang. Wa fi riwayatin ana ibnu Umar qala la tajlis hakadha. Dalam satu riwayat yang lain Ibnu Umar menegaskan jangan duduk seperti ini. Jangan duduk yang seperti ini. Fa inna hakadha yajlisu alladziina yu'adzabun. Ya, karena sungguhnya duduk yang seperti itu duduknya orang yang sedang diazab. Dan kita tidak boleh menyerupai suatu kaum. Kalau kaum itu kaum yang terlaknat, kaum yang kemudian dimurkai, atau yang kemudian diazab, tidak boleh. Ya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalimat tasyabbuh dalam hadis ini mengandung ya perkara yang baik dalam tasyabbuhnya ataupun yang jelek. Kalau dia menyerupai suatu kaum itu adalah orang-orang saleh, para nabi, para rasul, ya, maka ini terpuji. Contohnya kita salat pun menyerupai salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir juga demikian. Kita berpuasa itu kita sedang menyerupai pola ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tasyabuh ada yang terpuji, ada tasyabuh yang tercela. Tasyabuh yang terpuji ketika seorang dia mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalannya Nabi dan para sahabatnya, mengikuti akidahnya, mengikuti pola ibadah mereka, sifat ibadah mereka, mengikuti bagaimana akhlaknya, muamalahnya, ya, sifat-sifatnya, adab-adabnya, mengikuti semua maka berpahala. Dan itu tasyabuh mahmud yang terpuji, yang mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan ketinggian. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi awwalul muallim. Ya. Orang yang pertama kali menjadi pengajar, menjadi kiblatnya. Dia yang menjadi yang pertama, maka segala sesuatu kebaikan yang dilakukan di muka bumi ini, dari salat, dari ibadah-ibadah yang lain, maka pahala itu akan terus mengalir kepada Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi di dalam surat Al-Qalam, ya, dalam surat Al-Qalam, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 pujian Allah Subhanahu wa taala atau pembelaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pujian tersebut diawali, ya, dengan sumpah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, kata Allah taala nun, ya, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya, wa ma yasturun. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini pembelaan Allah taala. Jadi sumpahnya Allah itu menggunakan pena dan bersumpah dengan segala apa yang tertulis. Kalimat al-qalam di sini menunjukkan bahwa pena, qalam itu pulpen adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada manusia. Ya, bahkan makhluk pertama setelah arsy Allah tercipta itu adalah pena. Sehingga kalimat wal qalami, pena di sini bisa masuk pena Lauhul Mahfuz, bisa penanya para malaikat yang menulis semua perbuatan manusia, dan termasuk penanya manusia itu sendiri. Ya, maka hati-hati ketika antum komentar. Kenapa? Al-kitabatu kal kalam. Menulis itu hukumnya sama seperti mengucapkan, seperti berbicara. Jadi ketika sekarang kita lagi diuji dengan media sosial atau dunia maya, yang kita bisa like, share, kemudian apa lagi? Subscribe gitu ya, komen gitu. Itu hati-hati, ada hisabnya. Ya. Kalau ada misalkan Assalamualaikum warahmatullah dengan tulisan, ya, terus antum langsung jawab, gak jawab gitu, langsung ucapkan anopo, nanti juga ada hisabnya. Ya. Nanti antum ditanya, kenapa gak jawab? Oh, saya jawabnya nggak ditulis. Alhamdulillah. Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Mengucapkan salam sunnah. Ya, maka ditinggal pun juga nggak masalah. Tidak mengucapkan assalamualaikum juga nggak masalah. Tapi adabnya tulisan dibalas tulisan. Ya, tulisan dibalas tulisan. Ya, kita boleh mengucapkan waalaikumsalam itu 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi 20 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Ya. Jadi qalam di sini nikmat yang luar biasa. Bisa mencakup, karena ketika Allah mengatakan wa ma yasturun, itu mencakup semuanya. Pena yang di Lauhul Mahfuz yang menulis semua takdir makhluk sampai kiamat. Demikian pula cara pena yang dipegang oleh para malaikat yang menulis setiap apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan, yang kita ucapkan tertulis. Termasuk pena-pena kita. Ya, hati-hati yang sering bikin diare, ditanya nanti ada hisabnya. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan, ada hisabnya. Ya, demikian pula yang menulis laporan palsu, yang berkata tidak jujur, dusta dan seterusnya, yang membuat laporan dan seterusnya yang tidak bagus, nanti ada hisabnya. Allah yang akan menjadi saksi baginya. Kemudian yang berikutnya, ketika Allah bersumpah dengan pena ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang kemuliaan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu nabi yang mulia. Allah sucikan Nabi kita itu sampai hari kiamat. Ya, kalau antum perhatikan, setiap Nabi itu punya mukjizat. Dan mukjizat para Nabi disesuaikan dengan kondisi umatnya. Nabi Yusuf itu terkenal umatnya keahliannya apa? Pandai. Apa Nabi Yusuf? Pandai apa? Iya, mentakwil mimpi. Maka diutus Nabi Yusuf. Ketika semua orang pandai mentakwil mimpi, tapi giliran ada mimpinya raja, nggak ada yang bisa mentakwil kecuali Nabi Yusuf. Nabi Isa diutus
ke Bani Israel. Di saat itu Bani Israel sedang ngetren ahli dalam ilmu pengobatan. Nabi Isa itu pas lagi umat Bani Israel itu terkenal dengan ilmu pengobatannya. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yang berkaitan dengan pengobatan. Yang buta bisa dihilangkan, disembuhkan. Bahkan yang mati bisa dihidupkan. Nabi Musa di zamannya itu yang sangat terkenal ilmunya ilmu apa? Sihir. Ya, ilmu sihir. Maka Allah berikan mukjizat yang melebihi ilmu sihir. Hampir mirip dengan sihir tapi itu bukan sihir. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Kalau Rasulullah itu apa? Quran apa? Ilmu yang dibanggakan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perdukunan. Orang Arab itu orang yang buta huruf, sedikit yang bisa baca tulis. Maka mereka dikenal dengan kepandian dari ilmu syair. Sastranya bagus. Sehingga orang dikenakan dia itu cerdas, pintar, jenius. Ya, di atas rata-rata kalau dia bisa menghafal ribuan daripada syair. Maka seperti Aisyah radhiyallahu anha, itu dia mampu menghafal 18.000 syair, bukan bait, tapi syair. Yang mana satu syair itu bisa kemudian menyimpan di sana ribuan atau ratusan daripada baitnya. Ketika orang-orang kafir musyrikin Quraisy ini berbangga dengan syairnya, dengan sastra Arabnya, Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang mengerti. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa di antara tiga keutamaan kemuliaan Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kemudian diabadikan sampai datangnya hari kiamat? Maka dikatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau Muhammad dengan karunia Tuhanmu engkau itu bukan orang gila. Dibala ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu bukan orang gila. Kenapa kok Nabi sampai dibela dan belaan itu sampai datang sampai hari kiamat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu tersesak hatinya. Dadanya itu sesak kalau dituduh macam-macam, padahal Nabi sebelum diangkat jadi Nabi dijuluki menjadi apa? Shadiqul Amin. Orang yang jujur lagi terpercaya. Jadi kalau masalah dunia, Nabi itu masih dipercaya Shadiqul Amin. Bahkan detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi hijrah ke Madinah itu masih dititipi barang wadiah. Orang-orang Quraisy itu kalau pergi jauh maka mesti datang kepada Nabi, ya Muhammad, aku titip barang ini kepadamu. Nanti kalau pulang diambil. Itu sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dakwah sampai 13 tahun, itu masih dipercaya. Sehingga Ali bin Abi Thalib kenapa tinggal menetap di rumahnya, bahkan menempati kasurnya Nabi SAW, karena Ali diwasiatkan untuk menunaikan wadiah titipan dari orang-orang Quraisy untuk dikembalikan ketika mereka mengambilnya. Tapi giliran berbicara dalam masalah akhirat, masalah keimanan, kemudian orang-orang Quraisy itu menjuluki Nabi dengan julukan-julukan yang menyesakkan dada Nabi SAW. Dijuluki orang gila, ya. Dijuluki orang gila. Dan pelopornya adalah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi dengan istrinya, siapa istrinya? Ummu Jamil, Hammalatul Hatab. Ya, Hammalatul Hatab. Ini istrinya Abu Lahab. Setiap dia melihat Nabi mendakwahi seseorang, ya, mendakwahi satu kaum dan seterusnya, maka setelah Nabi pergi,
Ummu Jamil akan mendatangi mereka mengatakan, ini keponakanku, dia lagi miring, gila. Demikian Ummu Jamil, ya, Hammalatul Hatab, ya, istrinya dari Abu Lahab. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, ya, dengan kalimat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang kedua, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sungguhnya engkau mendapatkan pahala ganjaran yang tidak akan pernah terputus-putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pahala terus dari amalan yang dilakukan kaum muslimin. Usianya 60 tahun, tapi usia karyanya itu melebihi daripada 60 tahun. Ya. Nabi SAW mendapatkan seluruh pahala dari kaum muslimin yang melakukan ibadah karena mengikuti Nabi SAW. Mendapatkan pahala karena Allah menjanjikan, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sekarang kita bisa nggak mendapatkan pahalanya demikian, jemaah? Atau bisa nggak mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus? Bisa nggak? Bagaimana caranya? Amal jariah orang di bondo, ya, ilmu yang bermanfaat judulnya pi ora ono, kok malah nulis kitab, dadi ustaz ya ora. Anak yang saleh, anak yang saleh jawab dewe. Ya, 3 yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amal jariyah. Kadang-kadang orang berpikir, gimana ya Ustaz? Amal jariyah ini, kita bukan ustaz, kita bukan syekh, kita bukan ulama dan seterusnya, kita nggak bisa. Ya, nulis kitab pun juga kita nggak bisa. Kalau cuma copy paste plagiat bisa mungkin, tapi dengan ilmunya, lalu dia dengan penelitiannya, dengan ketelitiannya, dengan keilmuannya, tidak sembarang orang itu menulis kitab. Dan menulis kitab itu semuanya kembali kepada keikhlasan. Ya, di zamannya Imam Malik yang menulis kitab Muwatta itu banyak. Kitab Muwatta itu kitab apa sih? Kitab hadis. Bedanya apa dengan Musnad, dengan Sunan, dengan Sahih itu? Ada yang pernah baca belum? Muwatta Imam Malik gitu. Di zaman Imam Malik Muwatta itu banyak ditulis. Tapi kenapa sekarang ini satu-satunya kitab yang judulnya Muwatta hanya dinisbatkan kepada Imam Malik? Ya, dan kitab Muwatta ini kitab hadis tapi bercampur dengan ucapan selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan sahabat, ucapan tabi'in itu bercampur di situ. Ya, itu namanya kitab Muwatta. Ya, dalam berbagai macam periwayatan. Kalau Musnad, kitab hadis yang hadis itu bukan dari bab fikih atau bab akidah dan yang lainnya, tapi dilihat dari orangnya, perawinya. Maka kalau kita buka Musnad Imam Ahmad yang belum ditahdzib, kita akan mendapati semua periwayatan satu sahabat jadi satu. Misalkan riwayat Aisyah, maka semua riwayat Aisyah jadikan satu. Mau dalam bab fikih, mau dalam bab muamalah, mau dalam bab akhlak, semua jadi satu. Itu namanya kitab Musnad. Ya, nanti dalam misalkan Abu Hurairah disendirikan, Abu Hurairah sendiri, jadi satu semuanya. Itu namanya apa? Musnad. Kalau Sunan, Sunan itu apa Sunan? Kitab hadis yang ditulis dengan metodologi ilmu fikih. Bukan usul fikih tapi ilmu fikih. Taharah sampai selesai. Ya. Tentang ahkamul jinayat dan seterusnya. Kalau kitab sahih, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Ini apa ini? Ini kitab hadis yang ditulis dengan bab yang meliputi dalamnya ada akidah. Campur jadi satu. Akidah disendirikan, ada bab akidah, ada bab akhlak, ada bab sirah, ada bab tentang tafsir, ada bab tentang masalah tauhid, ada bab tentang masalah fikih. Namanya kitab sahih. Jadi kalau antum mencari misalkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, rujuknya ke kitab apa?
sahih. Ke kitab sahih. Kalau ingin merujuk kepada kitab berkaitan masalah fikih, carilah kitab sunan. Kalau ingin mengetahui satu hadis atau satu perawi ini riwayatnya hadisnya apa saja, maka kembali kepada kitab musnad. Kalau ingin bercampur, ingin melihat tidak ada riwayat dari Nabi SAW saja, tapi riwayat dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, maka kembali kepada kitab Muwatta. Ya. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Bagaimana caranya seorang dia mendapatkan pahala yang terus menerus sementara dia tidak punya 3 hal tadi? Maka hal ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim kalau kita cermati dalam surat At-Tin. Ya, ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lanjutannya apa? Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama dengan ayat ini. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang manusia. Sungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, lalu kami kembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bagi mereka pahala yang terus-menerus tidak pernah terputus. Bagaimana tafsiran ayat ini? Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, itu tidak hanya fisiknya. Kalimat fi ahsani taqwim itu tidak hanya berkaitan dengan fisiknya. Ya. Tetapi fi ahsani taqwim ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia nikmat masa muda dan masa kuat, masa semangat. Ya, jadi kalimat fi ahsani taqwim itu adalah masa muda. Masa muda itu masa orang punya kekuatan, masa muda itu masa orang punya semangat, punya kemauan yang luar biasa. Itu masa muda. Karena setiap kita mengalami 3 masa. Masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Dari 3 masa ini yang akan dialami kita semua, yang paling bagus adalah masa muda. Masa kecil, masa anak-anak tidak tepat untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena masa anak-anak itu kekuatan ada, tapi tidak punya kemauan. Pengennya main. Ngajari belajar Quran juga pengennya, ada kalanya main-main dan seterusnya. Masa tua pun bukan masa yang terbaik untuk kita beribadah. Karena di masa itu kita kemudian mengalami yang namanya asfala safirin. Ya, mengalami kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, tapi kemauan besar. Sehingga satu-satunya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin itu di masa muda. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang dia ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir di masa tuanya padahal dia tidak mampu mengerjakannya, maka hendaklah dia menghidupkan di masa mudanya untuk dia beriman dan beramal soleh. Maka ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang di masa mudanya beriman dan beramal soleh. Ya. Maka bagi mereka pahala yang terus menerus mengalir, tidak pernah terputus. Siapa yang dia di masa mudanya terbiasa puasa misalkan, puasa, datang masa tua tidak bisa puasa sehingga banyaknya fidyah, tapi dia di masa tuanya tidak bisa berpuasa sementara mudanya berpuasa, ditulis pahala puasa. Apapun ibadah yang sering dikerjakan di waktu muda, di waktu dia semangat, di waktu dia kuat, ibadah tersebut dia terus kerjakan, maka nanti di masa tua kemudian dia bisa mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan pahalanya. Tuliskan pahalanya. Dan batasannya apa? Berapa batasannya orang dikatakan usianya muda? Sampai usia sebelum 60 tahun. Ya, batasan usia muda itu dari usia balik sampai sebelum masa 60
tahun. Itu dikatakan masa muda. Ya, maka manfaatkan masa yang seperti itu dengan kita beriman dan beramal saleh. Jadi jangan sampai kita kemudian, ya, kadang-kadang ada orang yang dia ketika dalam masa muda saya ingin mencari jati diri, jadi nyoba-nyoba terus. Ya, sehingga Imam Syafi'i mengatakan bukanlah dikatakan pemuda kalau dia bukan orang yang bertakwa lagi berilmu. Jadi masa muda adalah masa kita untuk bertakwa, masa muda adalah masa kita untuk berilmu. Ya. Taib. Kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, yang agung, yang mulia. Ini 3 pujian Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kembali kepada mana tasyabuh. Tasyabuh ini ada yang baik, ada yang tercela, ada yang terpuji. Ya, maka ketika seorang bertasyabuh dengan sesuatu yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi ketika tersebut dengan yang tercela, ya, maka dia akan mendapatkan laknatnya, demikian pula dosanya, azabnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Yang berikutnya, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara yang terlarang di dalam salat adalah mashul hasa min mawdi'is sujud, ya, wal 'abathu fis shalah. Itu seorang yang dia itu menyingkirkan, mengibaskan kerikil di tempat dia sujud. Ada orang mau sujud, rupanya di tempat sujudnya itu kotor misalkan, ya, tanah, kerikil gitu. Maka yang seperti ini dilarang di dalam salat untuk disingkirkan. Illa in kana lil hajah fayajuzu marratan wahidah walakin tarkuhu aula. Kata para ulama, kecuali kalau ada hajat. Kan ada orang yang dia itu cician gitu. Barang suci kadang-kadang dianggap dia cici. Contohnya apa? Barang suci dianggap cici. Contohnya apa? Ludah. Air ludah. Ya, ketemu habis kena jelatan, misalkan minum bareng nggak mau. Kan barang suci itu, tapi orang menganggapnya itu cici, kotor. Ya. Termasuk dengan tanah. Kalau tanah itu hukum asalnya adalah suci. Karena Nabi SAW mengatakan ju'ilatil ardu tahuran wa masjidah. Dijadikan bumi untukku dan umatku sebagai tempat, sebagai alat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sujud. Maka tanah hukum asalnya adalah apa? Tahur. Tahur itu apa? Tahir nafsi, mutahhirun li ghairi. Ya, namanya mutahhur itu suci secara zatnya dan mensucikan bagi yang lain. Maka debu kalau tidak ada najis yang bercampur dengannya, hukum asalnya kembali kepada kesucian. Tapi orang ketika sujud lihat ada kerikil atau ada tanah, dia terasa apa? Enggan, tidak maksimal dalam sujudnya. Maka kata para ulama, in kana ya lil hajah, kalau dia ada kebutuhan, dia termasuk orang yang enggak suka dengan debu misalkan, ya, fayajuzu marratan wahidah, maka boleh dia mengusapnya satu kali saja. Walakin tarkuhu aula, akan tetapi meninggalkannya, tidak mengusap kerikil tersebut atau tanah tersebut atau debunya itu aula, lebih utama. Ya, idza kana wujudul hasa la yuaddi ila taqlilil khusyu'. Nah, ini alasannya. Meninggalkannya lebih utama apabila keberadaan kerikil itu atau tanah itu, debu tersebut tidak mengantarkan dia kepada pengurangan daripada nilai khusyuannya. Taqlilul khusyu'. Jadi kalau menjadikan dia tidak khusyuk, berkurang kekhusyuannya, mending disingkirkan. Jelas ya? Tapi hukum asalnya tidak disingkirkan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taqdimun nuzul
birukbataini qabla al-yadaini 'ala al-ardi fi sujud. Nah, termasuk di antara perkara yang dilarang dalam salat itu adalah mendahulukan turunnya dua lutut sebelum kedua tangan di lantai ketika sujud. Ini termasuk perkara yang dikhilafkan para ulama. Apakah orang turun sujud itu dengan lututnya atau dengan tangannya? Nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menekankan bahwa yang diletakkan itu tangan dulu baru kemudian lututnya. Meskipun hadis ini kemudian yang berbeda menguatkan lutut dulu baru kemudian tangan, ya, mereka melemahkan hadis tersebut. Tapi nas hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menekankan, ya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila kalian sujud, turun sujud, maka janganlah kalian turun sujudnya seperti unta. Baraka yabruku burukan mabrukan. Mabruk itu artinya apa? Mabruk gitu. Artinya apa? Sering dengar enggak? Alaf mabruk gitu. Itu dari kalimat baraka yabruku. Artinya menderum. Turun sujud. Jadi mabruk itu artinya deprok. Bukan menjadikan orang itu diberkahi. Tapi kalau baraka yubariku mubarakan baru artinya diberkahi, memberkahi, maka mubarak yang diberkahi. Tabaraka yatabaraku artinya apa? Subhan, Maha suci Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai keliru mengucapkan kalimat baraka, ya, baraka yabruku dengan baraka yubariku dengan tabaraka yatabaraku, artinya beda semua. Ya. Taib hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir, ya, kita tidak bisa memperpanjang. Ya, jadi Nabi SAW melarang kita menyerupai turunnya unta ketika sujud. Maka dia mengatakan falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Maka letakkanlah kedua tangan dia sebelum kedua lututnya. Jadi kalau dilihat dari sisi khilafnya, ini khilaf yang qawi, yang mutabar, yang artinya tidak boleh diingkari kalau ada yang berbeda. Misalkan ada dua orang, si A lebih cenderung kepada tangannya lebih dahulu kemudian berlututnya, si B lututnya dulu baru kemudian tangannya. Ini khilaf namanya khilaful mutabar, yang qawi di antara para ulama, ya, sejak zaman dahulu. Sehingga tidak boleh saling mengingkari. Dalam masalah fikih ijtihadiyah tidak boleh diingkari. Si A enggak boleh mengingkari si B enggak boleh mengingkari si A. Ya. Iya, nanti ada, itu penting hajat. Nah. Tapi pendapat yang paling kuat adalah dengan tangan dulu baru kemudian lututnya. Prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa mudanya menggunakan lututnya. Baru di masa tua menggunakan tangannya. Ojo dibalik. Nek tua malah nganggo lutut. Piye? Ya. Praktiknya Nabi SAW demikian. Di masa muda beliau dengan lututnya. Di masa tua beliau menggunakan. Maka para ulama sebagian yang tengah-tengah mengatakan yang dia mampu dengan lututnya silakan. Ya, tetapi ketika ada yang mendahulukan dengan tangannya tidak boleh diingkari. Demikian pula dengan sebaliknya. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir al-isyarah bil yadain ilal janibain inda taslim. Termasuk perkara yang dilarang adalah berisyarat dengan tangan saat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah lihat? Dibuka langsung. Ya, diisyarat dengan kedua tangannya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Harusnya apa? Istighfar. Termasuk musabaqatul imam fi shalah. Tergesa-gesa dalam mengikuti imam. Jadi mendahului imam dalam gerakannya. Imamnya belum salam, dia sudah salam duluan.
Imamnya belum rukuk, dia rukuk duluan. Imamnya belum sujud, dia turun sujud duluan. Kalau dalam takbiratul ihram, batal salatnya. Misalkan imamnya belum mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah. Kadang-kadang ada imam takbirnya lama, Allah, karena sudah sepuh. Maka kata para ulama, tunggu sampai selesai. Dan benar-benar imam itu sudah meletakkan ya di atas dadanya. Baru kemudian kita takbir. Jadi hanya dengan modal suara. Demikian dalam rukuk dan sujudnya. Lihat rukuknya sudah sempurna, baru ikut turun rukuk. Sujudnya sempurna, baru kemudian turun sujud. Ya. Nah, demikian pula yang dilarang adalah sholat dengan makanan itu telah dihidangkan atau dia ingin buang hajat. Ini dilarang. Kalau pengen makan, pengen sholat, yang didahulukan yang mana? Makan. Pas. Pengen buang hajat dengan ingin sholat, yang didahulukan yang mana? Buang hajat. Kalau dia tetap sholat, ya, padahal dia ingin makan, atau tetap sholat padahal dia ingin buang hajat, maka salatnya terlarang meskipun tidak membatalkan salatnya. Jelas ya? Ada orang baru takbir Allahu Akbar sudah kebelet. Tapi dia tanggung, ini kalau saya tinggalkan imamnya cepat, rasa ketinggalan, ini enggak dengan jamaahnya. Akhirnya apa? Ditunggu. Mengucapkan aminnya pun ditekan. Takut. Ya. Maka yang seperti ini ya, dilarang dalam salat hakikatnya. Ya, tetapi ketika hal itu dilakukan, maka tidak membatalkan salatnya, hanya saja pahalanya berkurang. Dan yang terbaik adalah dia meninggalkan salat, penuhi hajatnya, penuhi daripada hajatnya. Ibnu Umar ketika terdengar iqamat tetap makan. Nafi' muridnya ingin pergi ke masjid, ditahan. Kita selesaikan dulu makan kita, meskipun terdengar iqamat. Tapi yo ojo barengi. Ya, jadwal makan mesti barengi waktu makan, azan dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Lain waktu, lain kesempatan kita kembali dalam bab umurun tubahu fis shalah. Hal-hal yang dimubahkan dalam salat. Yang kita tahu. Karena ada beberapa perkara yang asalnya hukumnya mubah, tapi dihukumi itu terlarang. Akhirnya orang meninggalkannya. Ya, insyaallah kita di lain waktu akan mengupasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan